Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi. Di sini saya mengajar dasar desain grafis di kelas 10. Oke, sebelum ke pembahasan mengenai desain grafis, alangkah lebih baiknya kalian like, comment, share, dan subscribe terlebih dahulu. Oke, desain grafis, mungkin kata desain grafis kalian sudah tidak asing lagi. Tapi apa sih itu desain grafis? Oke, desain grafis terdiri dari dua buah kata, ya. Yang pertama ada desain dan kedua ada grafis. Yang pertama, desain adalah suatu proses atau rancangan atau pembuatan, dan grafis sendiri adalah unsur elemen visual, mau itu satu unsur visual atau gabungan dari beberapa unsur visual. Misalkan ada gambar, teks, garis, bentuk, ilustrasi, warna, dan sebagainya. Ada beberapa gabungan dari semua unsur elemen visual tersebut, ya. Oke, sekarang kita bahas tentang apa itu yang namanya desain grafis. Oke, kita masuk ke pengertian desain grafis. Desain grafis adalah proses komunikasi menggunakan elemen visual seperti tulisan, bentuk, gambar, warna yang dimaksudkan untuk menciptakan persepsi akan suatu informasi atau pesan yang disampaikan. Nah, di sini elemen visual, mau itu tulisan, bentuk, warna, ataupun gambar yang menyampaikan pesan, berarti itu dikatakan desain grafis. Oke, kita masuk ke contohnya. Contoh desain grafis. Yang pertama ada flyer atau brosur, ya. Di sini brosur, misalkan contohnya brosur sekolah. Brosur sekolah itu menginformasikan, misalkan di dalam brosur itu ada SMK Ma'arif Terpadu Cicalengka, menginformasikan ada 3 jurusan. Jurusan TKJ, perhotelan, dan multimedia. Di situ dijelaskan semua informasinya. Jadi itu ada gambar, ada teks, ada warna juga menyampaikan informasi. Berarti itu termasuk yang namanya desain grafis. Ada juga yang kedua, poster atau banner. Misalkan ada poster kejuaraan turnamen futsal, misalkan ya. Di situ menginformasikan bahwa ada kejuaraan turnamen futsal, ya. Nah, kalau di dalam kelas atau di sekolah, ada di mading atau di dalam kelas ada itu yang namanya jadwal pelajaran. Itu termasuk desain grafis juga. Kenapa? Itu karena ada tulisannya, ada warnanya juga, ada gambarnya juga untuk menginformasikan misalkan jadwal pelajaran, ya. Menginformasikan jadwal pelajaran hari Senin itu apa saja, hari Selasa apa saja, ada juga jadwal piket, dan lain sebagainya. Oke, lanjut kita ke unsur-unsur desain. Nah, unsur dalam desain grafis sama seperti unsur dasar dalam desain lainnya. Yang pertama, ada yang namanya garis atau line. Di sini garis adalah gabungan beberapa unsur titik sehingga membentuk satu kesatuan. Garis adalah gabungan beberapa unsur titik, gabungan beberapa unsur titik sehingga membentuk satu kesatuan. Unsur garis akan selalu ada di setiap desain. Bisa berbentuk garis panjang, pendek, lurus, lengkung, tebal, tipis, putus-putus, dan lain sebagainya. Oke, contohnya seperti ini. Ini gabungan dari titik-titik. Titik 1, ada titik 2. Kalau digabungkan, ini bakal membentuk satu buah garis. Nah, ini jadi pengertiannya gabungan dari titik 1 ke titik yang lainnya. Ada titik 1, titik 2 digabungkan. Kalau digabungkan ini jadi satu buah garis. Oke, lanjut. Contoh garis di sini ada vertikal, horizontal, lengkung, diagonal.
zigzag, dan spiral, dan masih banyak contoh-contoh garis yang lainnya. Ada juga dot, titik-titik, atau garis titik dan lain sebagainya, ya. Lanjut ke nomor 2, yaitu bentuk atau shape. Nah, kalau bentuk ini gabungan beberapa unsur garis yang mewujudkan sebuah bentuk. Mempunyai karakteristik berupa dimensi, baik panjang, lebar, tinggi, dan tebal. Bentuk dibedakan dalam bentuk 2 dimensi dan 3 dimensi. Kalau tadi garis, gabungan beberapa titik. Kalau bentuk gabungan beberapa unsur garis. Contohnya, kalau ada 4 garis, ini bukan bentuk ya. Kalau tidak tersambung, ini bukan bentuk, ini garis. 1, 2, 3, 4 garis, kita sambungkan. Kalau 4 garis tersebut disambungkan, ini bakal membentuk satu buah bentuk atau bidang. Oke, lanjut. Contoh bentuk atau shape. Ada circle, oval, segitiga, segi empat, trapesium, diamond, dan lain sebagainya. Ini contoh bentuk, ya. Ada juga yang bentuk abstrak. Oke, lanjut. Yang ketiga ada yang namanya ilustrasi atau gambar. Istilah ilustrasi berasal dari kata illustrate, bahasa Latin, yang berarti menggambarkan, menjelaskan tentang suatu hal. Adapun unsur grafis dalam bentuk gambar sebagai penguat informasi yang akan disampaikan pada orang yang membacanya. Misalkan ada turnamen futsal, berarti ditambahkan gambarnya, gambar orang yang lagi nendang bola, misalkan, ya, seperti itu. Atau ada turnamen bola voli, itu ada gambar bola volinya dan orang yang lagi nyemesnya, misalkan. Itu untuk penguatan bahwa itu turnamen bola voli. Nah, misalkan ini gambar ilustrasinya. Ini gambar ilustrasi, bukan gambar beneran. Ini menginformasikan bahwa kita harus memakai masker untuk menjaga dari penyebaran virus corona. Ini juga satu buah ilustrasi orang sedang menendang bola di futsal turnamen. Oke, kita lanjut. Yang keempat, ada yang namanya warna atau color. Dalam membuat sebuah desain, warna memiliki peranan yang sangat penting. Warna sangat penting karena warna merupakan alat komunikasi yang powerful. Nah, di sini kalian jangan menyepelekan warna. Karena apa? Karena warna itu bisa membentuk identitas, ya. Misalkan kalau kalian mendesain sesuatu yang misalkan makanan yang pedas, nah ini harus memperhatikan warnanya. Jangan sampai pemilihan warnanya salah. Makanan yang pedas kalian kasih warna biru, itu sangat tidak cocok. Berarti kalian harus menggunakan warna merah, oranye, atau kuning untuk menandakan kepedasannya itu. Nah, lanjut. Di sini ada teori warna. Nanti kalau tentang warna dibahas di video selanjutnya. Karena setelah unsur desain grafis ada pembahasan tentang warna. Lanjut sekarang ke nomor 5, teks atau tipografi. Teks merupakan susunan huruf dan tipografi adalah salah satu disiplin ilmu seni yang membahas tentang teknik pemilihan dan penataan huruf pada sebuah ruang atau media guna memberikan informasi tentang kesan, pesan, ilustrasi dari gambar yang disajikan. Contoh teks tipografi. Di sini ada beberapa contoh, ada Coca-Cola, ada Oreo, ada Facebook, dan lain sebagainya. Ini untuk menginformasikan bahwa ini tuh minuman Coca-Cola. Kalau ada teksnya, tidak cukup warnanya saja, ya. Warna merah tapi tidak ada tulisan Coca-Colanya, orang tidak bakal tahu itu minuman Coca-Cola. Ada juga, nah,
ini contoh teksnya. Kalau tidak ada tulisan Idul Adha atau Selamat Hari Raya Idul Adha, ini tidak bakal tersampaikan pesannya. Ini kalau ada teksnya kan kita tahu orang tuh mengirim gambar ke kita tuh mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha, ya. Yang terakhir ada ruang atau space. Penerapan ilustrasi dalam ruang atau spasi media akan mempengaruhi cara pandang si penglihatnya dengan mengatur tata letak objek grafis dalam ruang atau media. Anda dapat merasakan benda tersebut seolah jauh, dekat, besar, atau kecil. Oke, masuk ke contoh ruang atau space. Di sini ada contoh ruang. Space yang kita lebih kenal spasi, ya. Di sini antara objek 1 objek 2 itu ada space-nya, ada ruangnya. Dari objek 2 ke objek 3 sama. Dari objek sini ke objek bidang atau bentuk ini ada juga ruangnya. Nah, dalam satu buah desain grafis ini terdapat beberapa unsur yang telah kita bahas tadi. Di sini ada warna, di sini ada bentuk, di sini ada ilustrasi atau gambar, di sini ada juga ruangnya atau space-nya, ya. Oke, itu dia sedikit bahasan tentang pengertian desain grafis dan unsur-unsur desain grafis. Semoga bermanfaat, semoga dapat dimengerti. Bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.